Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji beda atau yang sering dikenal dengan sebutan TITES. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dian Nirmala akan menyampaikan materi kuliah Statistik 2 atau Statistik Inferensial hari ini. Oke, kita lihat dulu. Ya, pertama kita harus pahami dulu tentang uji beda atau TITES ini. Ada beberapa macam ya. Tapi kali ini akan kita bahas ada 3, yaitu one sample TITES, paired sample TITES, dan independent samples TITES. Nah, oke. One sample TITES, prosedur ini menguji perbedaan antara mean sampel ya dan nilai yang diketahui atau yang dihipotesiskan. Dia juga bisa digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan atau signifikansi ya dari perbedaan tersebut. Selain itu, nanti di prosedur ini kita juga bisa menggunakan prosedur ini untuk menghasilkan tabel statistik deskriptif untuk setiap variabel yang akan diuji. Baik, berikutnya kita akan langsung ke contoh kasus yang pertama, yaitu kasus atau masalah atau problem tentang lini produksi. Baik, di sini ada produsen mobil performa tinggi atau high performance ya, yang memproduksi rem cakram yang harus berukuran 322 mm. Nah, ini bagian QC atau quality control secara acak mengambil 16 cakram yang dibuat oleh masing-masing dari 8 mesin produksi, kemudian mengukur diameternya. Nah, contoh ini nanti kita akan menggunakan file breaks.sav. Nah, kemudian kita akan menggunakan uji beda satu sampel atau one sample TITES untuk menentukan apakah diameter rata-rata dari setiap sampel itu berbeda secara signifikan dari 322 mm. Nah, di sini variabel nominalnya yaitu nomor mesin, mengidentifikasi mesin produksi yang digunakan untuk membuat rem cakram. Karena data dari setiap mesin itu harus diuji sebagai sampel yang terpisah, ya. Nah, file tersebut harus terlebih dahulu dipecah menjadi beberapa kelompok menurut nomor mesin atau machine number. Baik, kita buka dulu filenya, kemudian kita olah dengan prosedur one sample TITES ini. Oke, kita buka ya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan treating each machine ya, each machine nanti as separate sample. Jadi kita memperlakukan tiap-tiap mesin sebagai sampel yang terpisah. Oke, kita buka dulu filenya breaks ya. Oke, nah ini tampilan filenya. Bisa dilihat ya, ada 2 variabel, mesin dan break. Oke, jadi mesin ini nomor mesinnya ada berapa mesin? Kita lihat ada 8 mesin, ya. Kemudian ini nomor tiap-tiap mesin menghasilkan angka atau rem cakram dengan ukuran ini. Oke, kita lihat ya apa yang akan kita lakukan di sini. Pertama, kita akan split file ya. Untuk split file di sini from data menu, data editor menu, kita pilih data, kemudian split file bawah sendiri ya. Ya, kemudian setelah itu kita pilih select compare groups ya. Select compare groups ya. Kemudian setelah itu select machine number, kita masukkan, lalu kita klik OK. Ya,
Ini hasilnya adalah output berupa seperti ini. Ya, hanya tulisan saja dataset, data window, data activate, sort cases by machine, split file layered by machine. Nah, berikutnya kita akan menguji sampel, ya, testing sample means against unknown value. Oke, kita lihat ini ya, tadi ini yang sudah kita lakukan. Sekarang kita akan menguji rata sampel berdasarkan apa beda atau enggak, signifikan atau enggak dengan tadi angkanya berapa, 322. Nah, untuk memulainya kita klik analyze, compare means, one sample t-test. Ya, analyze, compare means, one sample t-test. Ya. Sudah. Kemudian muncul t-test dialog box. Kemudian kita pilih select disk break diameter mm sebagai tes variabel. Kemudian type 322 sebagai tes value-nya. Kemudian kita klik options. Ya. Kemudian kita pilih 90 aja. Ya. Jadi tingkat signifikansinya 90. Kemudian continue, lalu kita klik OK. Ya. Baik. Ini tampilannya. Ya. Oke, tampilannya sama dengan yang ada di sini ya. Nah, ya. Oke, jadi kita dapat tabel deskriptif ya, di mana tabel deskriptif ini menampilkan ukuran sampel, mean, dan standar deviasi atau simpangan baku, dan standar error atau kesalahan standar untuk masing-masing 8 sampel. Nah, rata sampel ini menyebar di sekitar 322 ya, dengan variasi yang relatif kecil. Ya, kalau Anda lihat di sini angkanya nggak jauh dari 322 dan ini relatif masih bisa ditolerir. Oke. Berikutnya dari tes resultnya. Ya. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, ini tes resultnya one sample t-test. Sama ya dengan yang ada di sini. Nah, dari tabel uji statistik kita mendapatkan hasil uji one sample t-test ya, atau hasil uji satu sampel. Jadi kolom T ini menampilkan statistik T yang diamati untuk setiap sampel. Ya, dihitung sebagai rasio perbedaan rata-rata dibagi dengan kesalahan standar rata-rata sampel. Ya. Kemudian kolom DF ini menampilkan derajat kebebasan atau degree of freedom. Dalam kasus ini sama dengan jumlah kasus di setiap kelompok dikurangi 1. Jadi kasusnya ada berapa? Ya, kasusnya ada 16 kan, ada 16 mesin, dikurangi 1 maka muncul angka 15. Ya. Kemudian kolom berlabel sig ya, signifikansi 2 arah, ini menampilkan probabilitas dari distribusi T dengan DF15 ya, DF15. Nah, nilai yang tercantum ini adalah probabilitas untuk memperoleh nilai absolut yang lebih besar dari atau sama dengan statistik T yang diamati. Nah, jika perbedaan antara rata sampel atau mean sampel tadi ya dengan nilai pengujian murni acak ya. Kemudian perbedaan rata-rata diperoleh dengan mengurangkan nilai uji ya, perbedaan rata-rata ya, mean difference. Ini diperoleh dengan mengurangkan nilai uji 322 ya tadi, dikurangi dengan setiap sampel mean.
setiap sampel mean. Ya. Kemudian 90% confidence interval, ini yang sisi paling kanan ini ya. Ini memberikan perkiraan batas di mana perbedaan rata-rata sebenarnya terletak di 90% dari semua kemungkinan sampel acak dari 16 rem cakram yang diproduksi oleh mesin ini. Nah, oke. Nah, karena interval kepercayaannya, confidence interval ini berkisar semuanya di atas 0 ya, di atas 0,0, maka kita bisa mengatakan dengan aman bahwa mesin 2, 5, dan 7 menghasilkan cakram yang rata-rata lebih lebar daripada rata-rata 3, 2, 2. Kita lihat ya, 2, 5, 7 ya. Jadi kita lihat yang signifikan yang mana ini? 0, di bawah 0,05. 2 ya, 5, 7. Oh ini sama ini ya, 4 ya, kurang 1 nih. Oh tapi ini di bawah ya, jadi yang kita cari di atas. Ini kan mix difference-nya 2, 5, 7. Yang ini nggak kepakai karena nilainya negatif. Yang kita cari yang nilainya positif. Ya. Nah, jadi mesin 4 menghasilkan cakram yang tidak cukup lebar. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya kendaraan cakramnya nggak pas atau apa ya, istilah orang Jawa bilang lobok ya, tentunya nggak bisa ngerem, longgar. Oke, nah ini summary-nya. Jadi uji T1 sampel atau one sample t-test ini bisa digunakan setiap kali rata-rata sampel harus dibandingkan dengan nilai uji yang diketahui. Jadi ada skor tertentu yang sudah diketahui dibandingkan dengan itu, ini sama atau enggak, selisih jauh atau enggak. Nah, seperti semua uji T1 sampel ini, one sample t-test ini mengasumsikan bahwa data cukup terdistribusi normal, terutama yang berkaitan dengan kemiringan. Ya. Nah, nilai-nilai ekstrim ya atau outlier ya, ini harus diperiksa dengan cermat. Jadi Anda sebaiknya sebelum melakukan ini harus diuji dulu dengan box plot. Oke, itu tadi one sample t-test ya. Silakan Anda rehat sejenak. Untuk materi berikutnya masih di chapter yang sama tentang uji beda akan kita bahas di video berikutnya, yaitu tentang paired sample t-test. Ini ya, paired sample t-test. Oke, masih dengan saya Dian Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke.